Ahlan wa sahlan selamat datang kita ucapkan kepada guru kita bersama, para habaib khususnya guru kita yang nanti insyaallah akan memberikan tausiah kepada kita, al-mukarram wal muhtaram, ad-da'i ila Allah wal mujahid fi sabilih, Al-Habib Hilmi bin Khalid Al-Kaf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaba guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Jabalul Lail, guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus, Al-Habib Salman bin Mustafa bin Syahab, Al-Habib Gaswar bin Abdul Muttalib, Al-Habib Jawad bin Abdul Muttalib, dan para habaib yang lainnya. Kita doakan semua para habaib, anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga mereka semuanya panjang umur, sehat afiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semua hajat-hajatnya dikabul, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita yang selalu dekat bersama mereka, mencintai mereka, mengikuti mereka, InsyaAllah kita semuanya diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan marhaba kepada para asatiz, para tuan-tuan guru, bil khusus alhamdulillah Ustaz Zulkarnain hadir bersama kita, Ustaz Marzuki, Ustaz Kiyin Muli, Ustaz Rahmatullah alhamdulillah hadir pula bersama kita, Ustaz Yusuf alhamdulillah ya pimpinan majlis Riyasatul Hasanah, Abu Endang hadir juga bersama kita, Ustaz Ahmad Fadilah, dan para asatiz yang lain. Semoga para tuan-tuan guru kita semuanya juga panjang umur, sehat afiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah majlis al-khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita pengajian burdah bulanan, ya. Kalau setiap malam Selasa biasa kita membaca Asmaul Husna, membaca Maulid Simtudror, dan membaca daripada syarah Simtudror, yakni petikan-petikan daripada kitab Al-Qirtas, maka malam hari ini insyaallah lebih istimewa, ya, karena kita tadi alhamdulillah dari awal kita membaca Ratibul Alqas, tidak dipotong, kemudian kita baca daripada Maulid Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Simtudror juga kita tidak potong. Alhamdulillah lengkap seperti pembacaan dalam maulid pada umumnya, dan alhamdulillah ya tadi juga telah lengkap kita baca Burdatul Madih. Harapannya semoga kita yang membacanya, yang mendengarkannya, yang berikhlas, khidmat serta penuh cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya kita akan mendapatkan syafaat baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, majlis biasa kita tutup jam 10, ya, tapi malam hari ini minta ridho antum semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini mohon maaf, perempuan tempatnya kurang nyaman. Tadi sudah dikasih dinding sipir, ya. Ahlan wa sahlan. Ustazuna Ustaz Rizki, fadhal dakhil. Fadhal Ustazuna dakhil. Ahlan wa sahlan marhaba. Ustazuna sampai habibah. Ya, belum bisa lanjut nih. Antum di situ lanjut. Kalau pagi mental lanjut. Ayo, tempat ada, buat bersandar masih ada. Sofi Habibah, masya Allah. Insya Allah doain. Tadi udah ditutup dengan dinding, tapi ternyata jamaah ibu-ibunya, jamaah remaja putri cukup banyak, sehingga tadi sudah sempit, kagak bisa, akhirnya dibuka. Dan ini darurat. Mudah-mudahan ini tidak disitung seperti wakil tonton bisa ibil rijali fi syar'ina min abadil sisoli. Insyaallah tidak masuk di situ. Dan mudah-mudahan ini dimaafu dan darurat. Doakan semoga kedepannya ada rizki, ada dana,
kita bangun di atas, nanti di atas khusus untuk perempuan semuanya, dan kita kasih layar yang lebar sehingga nyaman di atas, di bawah laki-laki semua, di atas perempuan semuanya, insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini mudah-mudahan didengar sama salah satu donatur yang gak hadir malam hari ini. Baik, langsung saja, singkat saja, kita sudah pengen sekali dapetin ilmu, ya, dapetin keterangan-keterangan agama, bagaimana kewajiban kita kepada Allah, bagaimana cinta kita yang harusnya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mohon maaf ya kepada beliau, guru kita Al Habib Helmi bin Khalid Al Kaf, ya, beberapa tahun yang lalu adik beliau Habib Ali bin Khalid Al Kaf pernah menyampaikan, ya, nasihat agama di sini. Masya Allah, alhamdulillah kita semuanya merasa nastafid, ya, kita merasa mendapatkan ilmu. Ya, mudah-mudahan sekarang ini kakaknya, abangnya, kepada Al Habib Helmi bin Khalid Al Kaf, waktu dan tempat kami persilahkan. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon jangan ada yang berbicara, ngobrol ataupun kasakusuk. Dengarkan dengan khidmat, insya Allah jadi ilmu yang manfaat. Jangan ada yang bercanda. Silahkan komentari, dengarkan dengan baik, insya Allah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadha al-istima' wa ala hadha al-intifa' wa ala hadha al-ijtima' ma nas'aluhu subhanahu wa ta'ala kama jama'na fi hadha al-majma' al-mubarak an yajma'na ma'an nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jama'ana Allah wa iyyakum ma'an nabiyyina fi darina wa fi buyutina wa fi syawa'irina wa fi amakin amalina wa fi sa'atina wa fi naharina wa fi laylina wa fi manamina wa yaqadhatina ma'an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah mengizinkan kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan manfaat yang sangat baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang baik dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik. Semua kebaikan tersebut yang kami harapkan ya Allah, sebagaimana Allah mudahkan kami untuk berkumpul pada malam hari ini. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di rumah kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di tempat kami mencari nafkah ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di jalan-jalan kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di siang hari. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di malam hari. Kumpulkan dan pertemukan kami dengan Nabi Muhammad dalam mimpi dan dalam keadaan sadar ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan tidak mungkin itu semuanya Allah berikan kepada kita. Tergantung bagaimana keadaan kita, tergantung bagaimana keadaan wadah tempat Allah akan memberikan sesuatu mutiara-mutiara dari hasil yang kita bacakan, dari hasil yang kita dengarkan. Kalau kita dengar di majelis ini rutin dibacakan syarah Ratibul Attas dan juga Al Habib Ali bin Hasan Al Attas ini menyampaikan al-madad ala gadar mashhad. Pemberian Allah itu tergantung seberapa mampu kita menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyebut Nabi Muhammad SAW, kalau menyebut seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita baca dari beberapa kutipan syair burda, dikatakan al-kaunu isyarah wa antal maksud. Alam semesta ini cuma perlu petunjuk, dan tujuannya dari petunjuk itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Al-Imam Al-Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi alaihi rahmatullah. Dan mudah-mudahan kita setiap para alim ulama yang fotonya ada di sini, para asatidz, para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu
Ini memang mungkin jasad sebagian dari kita baru pertama kali bertemu di dunia, tapi sesungguhnya roh kita sudah berkumpul sebelum Allah turunkan kita ke muka bumi. Roh kita sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga lisan dimudahkan untuk ketika mendengar nama Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. spontan lisan kita bersalawat. Ketika mendengar kisah tentang Nabi Muhammad, gak ada bosannya. Mungkin kalau ceramah tentang cerita Nabi Muhammad udah cukup banyak waktu, tapi gak ada bosan-bosannya. Begitu keadaan ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Syekh Al-Mutawwali Asy-Sya'rawi alaihi rahmatullah mengatakan ketika Imam Busiri menyampaikan al-kaunu isyarah wa antal maksud, itu ternyata bukan ucapan beliau, tapi diambil dari hadis yang hadisnya martabatnya ini sangat dhaif. Hadis yang dhaif tapi digunakan oleh Imam Busiri. Imam Busiri paham hadis? Paham. Syekh Mutawwali Sya'rawi paham hadis? Paham benar. Tapi kenapa dibahas? Beliau menyampaikan itu riwayat, memang riwayatnya dhaif, tapi tidak ada satupun ulama yang mengingkari maksud dan tujuan daripada kalimat tersebut. Bahkan Ahmad Ibnu Taimiyah, Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah yang biasa digemari atau rujukannya para saudara kita, para salafiyun atau para wahabi, beliau menyampaikan itu memang hukumnya lemah, tapi kenyataan memang seperti itu. Tidak Allah ciptakan langit, tidak Allah ciptakan bumi karena Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada nikmatnya hidup di dunia kalau tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Tidak ada enaknya kerja, tidak ada enaknya cari nafkah kemana aja, waktu apa aja. Tidak ada enaknya kalau kita tidak menyertakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita hal yang paling buat kita dekat sama Allah saat dalam keadaan sholat. Gak sah sholat kalau tidak menyertakan Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Sya'rawi menyampaikan itu ayat sebetulnya itu hadis dhaif, tapi dikuatkan sama ayat Al-Quran. Semua kita tahu, semua kita dengar, tapi penjelasan tafsir Imam Al-Mutawwali Sya'rawi yang membuat kita lebih paham tentang ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin, Allah nggak ciptain manusia terkecuali agar mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau beda-bedain, kalau kita mau pilih, kalau kita mau seleksi ibadah siapa sih yang paling bagus, jin atau manusia? Jin. Boleh parmik loh. Siapa yang ngomong jin? Ente pernah lagi ibadahnya jin? Siapa yang lebih hebat ibadahnya, jin atau manusia? Manusia, karena itu Nabi dipilih dari manusia. Karena mana Nabi yang jin? Jawab jin lagi, gue tutup ceramah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pas banget jam 10 pas ngomong tutup ceramah. Jadi guru kita udah ngomong biasa kan jam 10 kita biar istiqomah. Ya, kelar deh. Sampai setengah jam lagi. Oke, sampai setengah jam. Pokoknya kita lihat ceramahnya tergantung mukanya itu semuanya. Ini ada makanan kan? Ada makanan. Seandainya tambah kopi lagi lebih sedap sebenarnya. Enggak bercanda ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Maka dikatakan kalau kita lihat jin dan manusia mana ibadahnya paling cakep? Benar. Betul. Jawab jin lagi apa? Dipilih lagi di antara manusia seluruhnya, siapa yang paling cakep ibadahnya? Nabi. Dari Nabi, berapa jumlah Nabi? 124.000. Kalau yang nggak paham, ucap aja, goyang aja mulutnya, nggak usah pakai suara. Jadi nggak kelihatan ngantuk benar. Berapa jumlah Nabi? Oh, dia begini aja. Kalau nggak paham, alhamdulillah. Tapi jangan kelihatan banget nggak pahamnya. Ngaji setiap hari, setiap minggu ada ngaji. Ini kode kayaknya. Sulit turun oleh. Kalau Allah Muhammad, insya Allah bukan cuma bangunan, speakernya juga lebih bagus ke depan, insya Allah. Amin. Nggak ada yang rugi kalau ente korbanin untuk majelis salim buat orang duduk salawat sama Nabi, nggak bakal dilupain tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak bakal dilupain sama Nabi Muhammad SAW. Dan begitu kita lihat dari para Nabi 124.000, sepakat banyak ulama segitu jumlahnya. Di antara mereka siapa yang paling cakep ibadahnya? Berapa Nabi yang wajib dihafalin? Masa 25 banyak benar. Susah tak kalau disuruh sebutin. Pada hafal 25. Hah? Kalau yang belajar akidatul awal gampang hafalinnya karena pakai nazaman abjad.
Dari 25 nabi siapa yang paling dipilih ibadahnya paling cakep di hadapan Allah? Ulul azmi. Berapa ulul azmi? 5 apa 3? Nggak ada nego nih. Beneran udah. 5 nabi yang terhebat. Kalau dari 5 nabi yang paling hebat, kita saring lagi ibadah siapa yang paling cakep? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Sya'rawi menjelaskan itu ayat seakan tanpa maksud dari tafsirannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni Muhammad wa la ahadun minkum ya'buduni illa bi tariqi Muhammad. Gak ada manusia dan jin beribadah kecuali ngikutin caranya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kalian ibadah nggak pakai caranya Nabi Muhammad, gak ada sampai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, apapun yang diciptakan ini semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita punya niatan untuk hadir semuanya, ya Allah, hadir majlis bulanan, hadir majlis di sana, hadir majlis di sini, jamnya jangan katanya jam 11 sampai pagi lagi. Kalau wadah ini tempatnya siap untuk Nabi Muhammad, jangankan sampai pagi, nginep juga mau, benar nggak? Kalau enggak, ada pulang. Sama pengantin baru. Nggak bisa, itu juga ibadah juga soalnya sama. Kalau sudah masyhadnya untuk Nabi Muhammad, nggak ada ceritanya lah. Kalau udah masyhadnya untuk Nabi Muhammad, nggak ada ceritanya tempat sederhana. Kalau udah untuk Nabi Muhammad, ini majlis di mata manusia sederhana, tapi ini tempat kumpulnya malaikat semuanya di atas kita saat ini. Dan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini di daerah Selengseng, di majlis Al-Khairat, jamaahnya semuanya ngirim salam sama Nabi Muhammad dan disampaikan sama Rasulullah SAW dan dibalas sama Rasulullah SAW. Cuman kita belum bisa mendengar ucapan salamnya Nabi Muhammad. Kita banyak mata, banyak melihat aurat yang diharamkan sama Allah. Kita punya tangan, banyak sentuhan yang diharamkan sama Allah. Kita punya lisan, banyak ngomongin omongan yang diharamkan sama Allah. Sehingga kita punya telinga pun sering dengar ucapan yang diharamkan sama Allah. Itu semuanya hadir. Itu semuanya menutup kita mendengar suaranya Nabi Muhammad SAW. Tapi majlis seperti ini yang membersihkan, pengajian seperti ini yang membersihkan. Tapi insya Allah sebelum kita diwafatkan di dunia ini, ya Allah, jangan harapkan mata kita melihat Nabi Muhammad. Jangan harapkan telinga kita mendengar suaranya Nabi Muhammad. Jangan harapkan mulut kita juga mau berbicara sama Nabi Muhammad. Jangan harapkan tubuh kita memeluk tubuhnya Nabi Muhammad. Jangan harapkan tangan kita bersalaman dengan tangannya Nabi Muhammad. Kalau sekarang belum sempat salaman sama tangannya Nabi Muhammad, alhamdulillah, tangan ini udah salaman sama umatnya Nabi Muhammad. Enggak yang berdiri, enggak yang duduk, enggak yang ustaz, enggak yang habaib. Setiap malam ditangisin sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kalau hidup di akhir zaman seperti ini, enggak ada teladan seperti Nabi Muhammad, kacau hidup kita. Kalau kita melihat sekarang perbedaan yang banyak terjadi, kalau melihat zaman dulu mah wajar. Kalau orang yang belajar agama melihat perbedaan itu wajar. Dari berbeda pendapat wajar. Kalau para santri atau ulama kalau diduduk basul masail kayak berkelahi, tapi tujuannya sengaja. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal kalau duduk debat sama Imam Syafi'i, ini gurunya tapi diajak debat juga. Imam Syafi'i pun seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal sengaja memancing emosinya Imam Syafi'i. Tujuannya apa? Biar keluar ilmunya semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal dapat manfaat banyak dari ilmunya Imam Syafi'i. Kalau berdebat itu yang benar begitu. Kalau beda pendapat pun yang benar begitu. Sengaja dipancing emosi, tapi manfaat untuk awal, untuk umat semuanya lebih cerdas dan lebih paham sama agama. Bukan malah yang gak ngaji berani ngomongin orang yang sering hadir majelis taklim. Yang gak hafal Al-Quran berani ngomongin orang yang hafal Al-Quran. Yang lembut berani ngomongin yang keras. Yang keras ngomongin yang lembut. Ini yang dinamakan zaman fitnah. Kalau mau tahu sikapnya Rasulullah SAW, satu orang Yahudi, Zaid bin Su'nah. Ini kalau kita lihat penista yang benar-benar penista yang begini. Zaid bin Su'nah ini Yahudi, tinggal di kota Madinah. Saat itu Nabi Muhammad SAW pernah pinjam duit sama Yahudi. Masya Allah. Emang gak ada orang kaya di kota di Madinah. Orang-orang Ansor terkenal dengan kekayaannya.
Orang muhajir dia tinggalin hartanya. Ini orang Ansor banyak yang kaya, tapi kenapa Nabi pinjam duit sama orang Yahudi? Manfaatnya apa? Kenapa ya Rasulullah nggak pinjam sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, nggak pinjam sama Sayyidina Sa'ad? Ini semuanya orang-orang tajir, tapi Rasulullah pinjam sama Yahudi. Pelajaran buat kita, muamalah sama orang Muslim boleh. Justru itulah ladang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Justru disitulah Nabi Muhammad menunjukkan sikap muamalah sama orang Muslim atau orang kafir atau orang Cina atau orang Yahudi. Itu yang diajarkan sama Nabi. Tapi ini dipinjemin utang, janjiannya 2 bulan kalau bayar, 2 minggu datang. Namanya Yahudi. Datang ke masjid lagi, Nabi lagi ngaji begini nih. Tiba-tiba Zaid bin Sunnah datang ngebempeng Nabi. Ente Bani Abdul Muttalib kaumun mutul, kata Zaid bin Sunnah. Mutul itu artinya orang kaum, ini bukan cuma ngatain Nabi yang dikatain. Ente keluarganya Bani Abdul Muttalib semuanya ini mutul, suka nunda-nunda utang. Ini kan janjiannya utangnya 2 bulan, 2 minggu udah ditagih. Kan banyak begitu di zaman dulu. Ya zaman dulu sekarang alhamdulillah nggak ada nih. Kalau ada yang utang, contohnya ente janjiannya 1 bulan baru bayar. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, kalau penjualan nanti dapat ping yang lebih cakep. Ente jangan amin doang, nyumbang. Aja. Kagak ada pesanan nih, bukan endorse juga ya. Zaid bin Sunnah ngebembeng bajunya Nabi, dibembeng, dikata-katain, bukan cuma Nabi yang dikata-katain. Lu sekeluarga ini sama nih, sekarang udah utang. Kalau utang aja paling depan, giliran bayar aja tarsok. Di telepon kagak diangkat, WA kagak dibalas. Ya, ada tipe kalau begitu. Di sini alhamdulillah kalau orang hadir pengajian mah ya, ente mau ngutang, ngutang nggak bakal ditagih. Anak majelis, apalagi akhirat nih. Bah, cakep udah. Kalau ngutang juga nggak lupa. Yang ngutangin nggak nagih, ya baru minjem nih malam minjem baru minjem nih. Besok pagi udah kita apa kabar. Orang yang baca-baca utang, ya Allah baru semalam gue nerima duit. Pagi habis subuh belum sempat baca subhanallah bihamdi, udah ditagih di WA. Itu kalau begitu berarti mirip-mirip sama orang-orang Yahudi dulu tuh kalau begitu tuh. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad. Zaid bin Sunnah sampai dalam riwayat dikatakan tidak melihat ke wajahnya Rasulullah SAW. Udah dibembeng, dikata-katain di tengah-tengah majelis. Ya Allah, kalau ada yang begitu aja satu aja misalnya ustaz di sini, antum kayak gitu, kira-kira jamaahnya gimana bagaimana? Oh, getok pakai bas kepalanya. Pakai bas, bukan pakai bentungannya, bas-basnya kita taruh di kepalanya kalau bisa. Ini Nabi begitu dibembeng begitu, sahabat semuanya panas. Nabi dihina, sahabat nggak ada yang selo. Sahabat kira-kira bagaimana keadaannya? Marah. Sayyidina Umar bin Khattab itu yang diperhatikan Zaid bin Sunnah bembeng Rasulullah tapi mukanya ke Umar bin Khattab. Ente nih kalau punya utang kagak bayar, saya bilang jauh. Umar bin Khattab ngeliatin napasnya udah beda. Biasa kalau orang emosi napasnya kayak orang berantem, pernah berantem nggak itu? Berantem kan os-osan. Dia kalau berantem beneran, tapi kalau pura-pura berantem teriaknya doang, mukulnya kagak. Dia kayak orang zaman dulu, zaman Yahudi, zaman sekarang mah kalau berantem pukul dulu baru negosiasi ya. Kalau sekarang ribut, buat pakai status lagi, ya Allah. Lu mau berantem lu mau curhat. Cabai-cabean banget sih. Iya. Udah cabai mahal. Ini dia liatin Sayyidina Umar kagak bisa ngedip matinya. Kalau ghadab begitu, Imam Nawawi itu mengatakan ghadab itu harakatun fi amiqil qalbi, gerakan dalam lubuk hati yang paling dalam. Sehingga kalau sudah hati yang glodok-glodok, badan tuh biasanya ikut gemetar. Makanya kalau orang emosi kadang gemetarannya, betul nggak? Gemetaran tuh ada 2 tipe. Ada tipe yang pertama emosi bener-bener, ada tipe yang kedua dia kagak mau berantem, cuman kagak mau malu depan orang. Jangan dipisahin. Ada orang gitu. Jangan dipisahin. Begitu Abu Nawas zaman sekarang banyak, masya Allah.
Gayanya doang keren, apalagi di sosial media. Ya, nantangin di sosial media. Di apa digebukin. Banyak tuh contoh itu. Nggak usah pakai sebut nama deh, enak ya. Ini perdana gue sih nggak undang lagi nanti. 12 menit lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai Sayyidina Umar dilihatin sama Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu biasanya kalau lagi emosi cukup dilihatin sama Nabi rendah emosinya. Gimana enggak rendah emosi yang melihat Nabi Muhammad? Gimana enggak hilang masalah yang ngeliatin Nabi Muhammad? Ente diperhatiin guru ente aja 5 detik, 10 detik senangnya luar biasa. Gimana kalau yang perhatiin gurunya guru Rasulullah SAW? Gimana perasaannya? Sayyidina Umar kalau tersebut masih kagak bisa rendah juga. Dilihatin sama Rasulullah masih kagak rendah juga. Sampai Sayyidina Umar kagak pakai ngeliat Rasulullah lagi, ngeliatnya muka Z aja deh. Ini bang saya kalau nggak ditahan lepas kepala sama leher. Tapi Sayyidina Umar kan emang kalau zaman dulu kalau sholat kalau apa itu pedang. Ya. Yeah. Kalau sekarang ente sholat di masjid bawa pedang tangkap polisi ini bilang keras nih, aliran keras. Dulu bawa pedang, jadi Sayyidina Umar dengan begitu gak tahan dengan gemetar dikeluarin kepala pedang sedikit. Cering, ada bunyi sedikit. Zaid bin Su'nah pucat mukanya putih. Ayo utang cepetan. Ambil minggir deh. Sampai Rasulullah SAW akhirnya mengatakan dan memanggil nama Umar bin Khattab. Ya Umar, dengan lembutnya suara Rasulullah. Paling indahnya suara-suaranya Rasulullah. Yang gemetar, yang lagi kalap dipanggil namanya sama Rasulullah. Sayyidina Umar seakan gak pernah belajar agama sebelumnya saat diingatkan oleh Rasulullah. Sahabat marah boleh. Kalau kita faham ucapan Rasulullah dalam hadis yang sahih, la taghdab faraddada mirar, jangan marah diulang berkali-kali, jangan difahamin gak boleh marah dalam bentuk seluruhnya, bukan. Marah boleh tapi dalam keadaan karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Semua syiarnya Allah, syiarnya Rasulullah direndahkan, kita gak marah. Itu namanya kalau Imam Syafi'i mengatakan man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Yang dipancing amarahnya tapi kagak marah-marah, blow on kayak keledai. Kalau keledai digebuk mukanya datar aja. Ente kasih makan datar mukanya. Ente kasih hujan dia dihujat kehujanan datar mukanya, gak ada senyumnya, gak ada marahnya, gak ada apa-apanya. Diam aja, belum. Begitu deh. Itu namanya himar. Kalau Imam Syafi'i umpamanya itu begitu. Digebuk, dijemur, kena hujan, kawin lagi, dia datar aja mukanya. Biasa aja. Mau melihat yang cakep, yang kagak cakep, yang gak ada korengan, apa yang mulus, datar. Namanya himar. Namanya juga himar. Masa ini dikasih cewek cakep terus digirang, terus dia like, terus dia follow, di DM yang enggak. Kalau umatnya Nabi Muhammad yang begitu makna yang bukan halal. Astagfirullahaladzim. Begitu kan? Kita orang udah mungkin istighfar semuanya. Begitu dipanggil sama Rasulullah, ya Umar, labbaik ya Rasulullah. Udah rontok langsung marahnya kalau dipanggil sama Rasulullah SAW. Makanya kita kalau salawat kita pengen dengar dipanggil juga Assalamualaikum. Zamannya majelis al-khairat, Assalamualaikum dari Rasulullah. Pengen dengar begitu gitu. Cuma kebanyakan dosa, sering hadir majelis begini. Sering kalau nggak pengen hadir bagian jaga parkir jangan dianggap remeh. Bagian bikin kopi itu jangan dianggap remeh. Nanti maksudnya jangan pernah dianggap remeh yang begitu. Yang nyusun sendal jangan dianggap remeh. Yang gelarin karpet, yang nyiapin minuman, yang nyumbang jangan dianggap remeh. Terkadang yang lebih capek, lebih keringetan, lebih diingat sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita dengarkan tadi, al-madad ala qadar mashhad. Pemberian Allah tergantung bagaimana wadah kita. Nggak mesti yang duduk di depan pahalanya lebih banyak dari yang di belakang, atau sebaliknya yang duduk, yang tiduran, yang sambil main WA mungkin pahalanya lebih banyak karena wadah hatinya siap menerima pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar begitu ditegur, kelar, rapi, dia datang sama langsung untuk pedang masuk. Zaid bin Su'nah aman, boy, selamat gue. Ayo deh, kapan bayarnya?
Dipanggil Sayyidina Umar, kita ada duit di Baitul Mal, Nabi ngutang sama Yahudi. Untuk apa? Untuk dakwah. Nabi utang bukan buat beli perhiasan, bukan buat beli not 20 plus, atau apa HW apa terserah lo di rumah kapan. Kagak buat beli, enggak. Nabi ngutang buat dakwah, bukan buat keperluan dapur. Kalau keperluan dapur 3 hari gak makan biasa, 2 hari gak makan biasa. Dikasih sepotong daging masih ingat, kalau potong dikit kasih Fatimah. Kenapa Rasul? Kan dikasih Rasul. Rasul belum makan dikit. Aneh belum makan 3 hari, Fatimah 2 hari belum makan. Sama anak juga belum makan. Itu kalau keluarga Rasul, bukan ngutang untuk itu, tapi ngutang untuk kepentingan dakwah. Kenapa sih? Syuf, guru kita Habib Abu Bakar al-Masyhur di akhir zaman mengatakan, masanya Sayyidina Abu Bakar yang siddiq betul-betul sama Islam, yang siddiq sama Allah, sama Nabi Muhammad udah gak ada. Ente mau ngarepin ada pimpinan seperti Sayyidina Abu Bakar? Jangan. Yang seperti Sayyidina Umar kagak ada takutnya. Kalau di urusan agama terabas, gak ada takutnya. Setan takut sama Sayyidina Umar. Yang sekarang mau jadi seperti Sayyidina Umar, masanya sekarang di ujung penghabisan masa Sayyidina Uthman. Apa maksudnya? Yang dermawan ntar bakalan habis. Kenapa? Dermawan pun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tapi dengan nama Islam. Di akhir zaman nih, udah mulai banyak nih sekarang nih. Saben hari kita dapat WA, Masya Allah, tujuannya baik, prasangka baik aja deh gitu. Tapi kalau seandainya Allah ternyata, kenapa sih turunin Al-Quran semuanya hikmahnya banyak? Hatta la yakuna dinul la'ibah. Jangan sampai agama dijadikan permainan. Dikit-dikit minta pakai nama agama, rumah yatim, rumah duafa, apalagi bantuan untuk ini, bantuan untuk ini, bantuan untuk ini, segala macam. Subhanallah. Ini keadaan di akhir zaman. Masa seperti Sayyidina Utsman ini bakal habis gara-gara orang yang banyak nipu pakai nama agama. Tapi kalau ente dekat sama orang, dekat sama ulama, dekat sama habaib, nggak cuma darah dagingnya Rasulullah, tapi dekat sama pewarisnya Rasulullah, selamat dari fitnah-fitnah seperti itu. Tetap masih ada zamannya Sayyidina Abu Bakar, tetap masih ada zamannya Sayyidina Umar, tetap masih ada masanya Sayyidina Utsman, dan kita tahap ini masuk ke zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Harus ada strategi untuk dakwah dalam membesarkan Islam. Harus ada anak-anak muda yang jenius untuk bantu mikir. Harus bukan cuma kebanyakan mikir atau kebanyakan rapat ya. Rapat kalau untuk agama alhamdulillah nggak pakai anggaran kan ya. Paling kopi doang sama cemilan. Ya. Wah habis-habisnya paling 200 juta buat rapat doang sih ya. Nih kayak bikin pengajian bulanan atau pengajian tahunan, atau kalau mau bikin hal-hal walid, itu kan paling rapat anggarannya berapa sih? Anggota legislatif di majelis taklim berapa anggarannya kira-kira buat masuk surga? Berapa anggarannya? Kopi doang cemilan jadi nih. Kenapa? Tujuannya untuk Allah sama Nabi dilancarin semuanya, dan nggak pakai ada haram-haraman. Begitu keadaan ini zaman, masanya masuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ente mengharapin dipekal seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Tunggu turunnya Imam Mahdi, dan saat ini kita punya persiapan apa? Lo asal pedang, iya boleh. Jagonya kuda, jago mana? Iya boleh. Apalagi wirid banyakin. Ratibul Aqas banyakin dulu. Guru kita Habib Muhammad bin Shalih Aqas dulu ngingetin, ente baca ratib, dawamin ratib nih, jangan ente pikir kayak ente biasa nonton sinetron. Apa yang serigala, apa hantu, apa segala macam. Ente bisa sakti tiba-tiba bisa terbang gara-gara baca ratib Aqas. Ente punya tujuan salah. Tapi kalau ente dawamkan zikir untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ikutin perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyak nyebut nama Allah, tujuannya mau dekat sama Allah. Saat genting dibutuhkan, dia akan keluar dengan sendirinya untuk menyelamatkan kita. Itu manfaatnya Ratibul Aqas, Ratibul Haddad, dan semua zikir-zikirnya para alawiyin dan para habaib dan para kiai seluruhnya. Hizibnya Imam Nawawi. Habib Ali Allah alhamdulillah ingatin pesan kita sebelum keluar dakwah sampai keluar di Jawa. Dia bilang, Helmi, jangan tinggalkan hizibnya Imam Nawawi.
Pesan Walid cuma itu doang, jangan tinggalkan izin Imam Nawawi. Tempat seserem apapun gak ada yang bisa nyentuh ente sedikit pun. Dan itu amalan dan ijazah dari Sayyidul Walid. Dan subhanallah, ini yang membuat kita kuat dan keluar dari fitnah. Ngelihat masanya Sayyidina Umar bin Khattab, lihat uang kas kita, ada berapa? Utang 20.000, bayarin 20.000 utang yang pertama, dikeluarin 20.000. Nih kasih ke Zaid bin Sunnah. Tambahin lagi 20.000 lagi. Kenapa Rasulullah kata Sayyidina Umar? Ini bukan bunga nih, bukan. Kenapa? Karena itu udah nakut-nakutin dia tadi. Itu pakai ulang pedang sih. Coba nggak usah pakai ulang pedang. Kita bayarnya cuma 20.000. Gara-gara ente nakut-nakutin, ya Allah yang ditakut-takutin siapa sih? Yahudi. Masuk masjid, ngebebek Nabi, ngata-ngatain Nabi, sampai keluarganya Nabi, dikasih hadiah balasannya. Akhlaknya Rasulullah SAW. Begitu dikasih hadiah, Zaid bin Sunnah kaget deh, pulang ke rumahnya. Gak lama, Nabi lanjutin pengajian. Datang Zaid bin Sunnah, dibawa keluarganya, keponakannya, semuanya sekampung. Ya Rasulullah, saya bawa ini semuanya deh. Saat ini kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan kamu adalah utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa menit dari sikap orang yang memiliki hati yang baik merubah satu kampung bisa jadi masuk Islam. Kita butuh hati yang seperti itu. Bukan berarti Sayyidina Umar bin Khattab dihilangkan, enggak. Rasulullah pernah sekali Siti Aisyah malah yang sewotan. Begitu ada orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum, dibalas sama Nabi Waalaikum. Siti Aisyah belum marah, dia kesal tuh maksudnya racun, binasa ente, celaka ente. Yahudi doain Nabi, ya Yahudi pakai doa. Doanya didoain Nabi lagi, biar ente celaka. Ya Allah, Siti Aisyah namanya perempuan, bini yang sayang banget sama laki itu ciri-cirinya marah. Kalau ada perempuan jarang marah sama lakinya, cek ini sayang apa kagak. Laki-laki juga pahamin kalau bininya dia sering marah, tapi mungkin dia sih nggak ada mungkin luwet dimarahin sama bini, kelihatannya. Iya. Jangan tunjuk-tunjukkan. Iya. Jangan tunjuk-tunjukkan. Begitu di Rasul lakinya dikata-katain, dia keluar, ente yang meninggal, ente yang celaka, ente yang begini. Aisyah, kenapa? Jangan sibuk. Nabi ada apa yang udah saya balas. Terkadang Nabi membalas sesuai perbuatan jahatnya orang tersebut. Nabi memaafkan? Pernah. Nabi membalas? Pernah. Nabi perintahkan dan mencari siapa yang bisa bunuh orang yang menjadikan anaknya Rasulullah keguguran kandungannya saat dari Makkah ke kota Madinah. Diperintahkan, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sikat orang diperintahkan untuk dibunuh. Pernah sama Nabi. Fudalah saat di kota Madinah, ini dia dendam, dengki banget, benci sama Nabi karena semua banyak urusannya dia ini dihilangkan saat Nabi masuk ke kota Madinah. Diulang lagi. Berapa menit ya? Nah hilang. Mereknya apaan barusan? Bisa hilang cakep. Fudalah, dia ini benci sama Nabi, dia punya niatan. Pokoknya gue ada kesempatan, gue bunuh Nabi dari belakang. Ini Fudalah yang dikatakan dulunya katanya jagoan di kota Madinah, jawaranya dia di kota Madinah. Tapi dia nggak berani bunuh Nabi dari depan. Kenapa? Dikatakan Fudalah mengatakan saya benci sama dia, tapi kalau udah ngeliat mukanya Nabi itu hilang bencinya. Jadi kalau bisa bunuhnya dari belakang aja, biar tetap bencinya kagak hilang. Ini Fudalah. Siapa yang mengatakan? Orang Yahudi di kota Madinah. Orang Yahudi melihat Nabi tahu mukanya adem. Ya Allah. Terkadang Syekh Ali Jum'ah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, itu beliau mengatakan kita bersyukur loh hidup di zaman saat ini. Kenapa? Karena kita bisa menyebut Nabi, mendengar cerita Nabi. Khawatir kalau kita ini dengan keadaan sekarang hidup di zaman Nabi, nggak tahu kita yang ikut berjuang sama Nabi atau kita tinggalkan Nabi dengan semua perintah-perintah. Tapi terkadang cemburu sama orang-orang Yahudi bahkan. Kenapa Yahudi bisa melihat wajahnya Rasulullah? Dan kita malamnya gitu doa, ya Allah, kita sholat insya Allah gak pikir, sholawat kita rajin. Ya Allah, tapi matanya belum melihat Rasulullah. Yang paham mendengar, kalau kita bisa menangis, kita cuma mohon, ya Allah, lihatnya pada wajahnya Rasulullah malam ini. Malam ini perlihatkan pada kami yang kotor ini wajahnya Rasulullah.
Fadhalah ini nggak mau bunuh dari depan, dia mau bunuhnya dari belakang. Sekali dia ikutin Nabi. Dan Nabi itu kan salah satu kelebihan ya. Kalau lagi sholat dia tahu saf yang nggak rapat yang mana. Dia tahu siapa jamaah yang jalan buru-buru. Siapa yang habis salam langsung cabut, nggak pakai doa lagi. Nabi tahu, karena Nabi itu matanya di depan tapi tahu apa yang di belakang. Karena itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Bahkan juga Nabi tahu siapa kita, siapa orang tua kita, siapa anak-anak kita, siapa teman-teman kita. Nabi tahu, Nabi kenal kita. Cuman kita yang kurang kenal banyak sama Nabi Muhammad SAW. Majelis ini insya Allah yang menjadi wasilah untuk kita lebih kenal dan lebih dekat sama Rasulullah SAW. Ini kumpulin umatnya, cucunya, pengikutnya, pecintanya. Ya Allah, kumpulkan kami dalam kebaikan selalu. Ya Allah, sampai aja menjemput insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fudhalah diikuti Nabi dari belakang, udah siap dengan badiknya. Apa kayak pisau yang celurit tapi yang mininya, mini celurit tapi badik namanya ya. Udah bawa badik, siapin di sini. Dia mau bunuh Nabi dari belakang. Nabi jalan dan Nabi nengok badannya. Ya Fudhalah, ma tuhaditsu bihi nafsak. Ente lagi mau ngapain? Kata Rasul. Kagak, Nabi nggak mau ngapain, cuma jalan-jalan aja di sini. Nabi kalau nengok biar kata sama Yahudi, nengoknya bukan palanya doang, enggak, badannya nengok. Adabnya Rasulullah sama Yahudi seperti itu. Gimana sama kita umat Islam? Perhatiannya Nabi sama Yahudi seperti itu. Ada jenazah Yahudi lewat nangis Nabi. Gimana kalau jenazah kita? Gimana kalau ketemu sama kita? Nabi merintih nangis air mata karena rindu sama kita. Ya Allah, enak banget sih jadi kita. Alhamdulillah. Jadi umatnya Rasulullah lebih dirindukan dan dicintakan sama Rasulullah SAW. Cuman kita ini masih ada. Cintanya masih apa? Hafal nggak sama namanya Nabi ada berapa banyak? Hafal mana sama pemain bola yang paling ngetop paling mahal? Kita lebih banyak otak kita ini nama Nabi sama sahabatnya atau nama orang lain? Apa nama? Mana tahu yang lagi main tembak-tembakan sekarang kan? Main tembak-tembakan masuk TV ya salah loh. Keadaan Fudhalah jalan lagi Nabi diikutin lagi. Nabi Muhammad nengok yang kedua kali Fudhalah. Dia ngapain? Kagak. Nabi biasa kan orang begitu zaman dulu. Alhamdulillah zaman sekarang nggak ada tuh yang muka-muka penipu begitu. Mau ngapain? Kagak Pak Haji. Duduk-duduk doang. Lo ngapain? Enggak, ngapain. Handphonenya lagi ngapain yang lagunya? Sampai ketiga kali diikutin Nabi balik lagi, nggak pakai banyak ngomong, dipegang dadanya sama Rasulullah SAW. Kata Fudhalah, wallahi tidak ada manusia yang paling saya benci di atas muka bumi lebih dari benci saya kepada Rasulullah. Tapi belum diangkat tangan Rasulullah dari dada saya, demi Allah tidak ada orang yang paling saya cintai lebih dari cinta saya kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaih. Tangannya Nabi Muhammad kalau megang hati yang udah dengki, busuk, kotor hatinya, belum dilepas di tangan udah bersih tuh hati. Dan kenapa kita kalau melihat sekarang ini, makanya kalau belajar jangan salah guru. Ada orang salaman sembah disalahin. Nabi nggak pakai cium-cium tangan. Ada orang megang kepala, ustadz megang kepala muridnya disalahin. Ada megang kiai, tangannya kita pegang dada kita disalahin. Nggak ada contohnya dari Nabi. Belajar apa kagak? Fudhalah Yahudi dipegang tangannya sama Nabi, berubah jadi cinta sama Nabi Muhammad SAW. Itu arti keberkahan, tangannya guru itu bersambung sama tangannya Rasulullah SAW. Makanya kalau ketemu para ulama, cium tangannya bolak-balik, pegang, ambil tangannya, taruh di kepala. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasulullah. Handphonenya mana? Udah? Udah? Udah gue udah ngantuk usian. Laku udah miskol tuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala kalau salaman sama Nabi riwayat bagaimana? Saya kalau salaman sama Nabi, saya cium tangan bolak-balik. Saya taruh tangannya di kepala Nabi dan Nabi senang. Sayyidina Anas bin Malik ini juga kan yang khidmah di rumahnya Rasulullah, ini kan orang-orang besar. Abu Hurairah itu pembantunya Rasulullah, tapi bukan sembarang pembantu, khidmahnya sama Nabi. Makanya sampai sekarang siapa orang Islam yang nggak pernah dengar nama Abu Hurairah?